Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada pekan yang lalu sudah dijelaskan tentang pengertian ad-din menurut bahasa atau lughah. Jadi agama atau ad-din menurut bahasa at-ta'atu wal ibadatu wal jaza'u wal hisab. Jadi ketaatan, ibadah, balasan, dan hisab, perhitungan. Makanya orang yang beragama kalau berbuat baik nggak usah dihitung-hitung, sudah ada yang hitung sendiri. Jadi karena kalau kita selalu menghitung kebaikan kita, nanti akan muncul sifat ujub dalam diri kita. Wah, saya tuh amal saya udah banyak banget, ibadah saya udah getol banget, udah berbuat baik aja. Sudah ada yang menghisab, sudah ada yang menghitungnya. Jadi kalau di dunia nggak dihitung, di akhirat udah pasti ada hitungannya. Sekecil apapun kebaikan kita, tidak akan ada yang terlewati dari hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sekecil apapun keburukan yang kita kerjakan, tidak akan pernah terlewatkan catatannya dan perhitungannya.
Kemudian pengertian agama menurut istilah ma syara'ahu Allahu ala lisani nabiyhi minal ahkam, apa-apa yang Allah syariatkan kepada kita melalui lisan para nabinya. Nah, sekarang kita lanjutkan kajian kita dengan pengertian wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula ay la tahawla an ma'siyatillah illa billah. Yang dimaksud dengan la haula ay la tahawla, tidak ada daya, tidak ada kemampuan kita, tidak punya kemampuan untuk apa? Untuk menghindari diri dari maksiat kepada Allah kecuali karena pertolongan Allah. Jadi pengertian la haula itu kita nggak punya kemampuan untuk menghindari maksiat kecuali karena pertolongan Allah. Karena maksiat itu memang nikmat, memang menggairahkan. Dan musuh kita yang selalu mengarahkan kita kepada perbuatan maksiat itu adalah makhluk yang sudah sangat berpengalaman. Iblis itu punya pengalaman luar biasa, sehingga mempengaruhi kita untuk berbuat maksiat bagi iblis adalah persoalan yang mudah. Gampang bagi iblis mengajak kita, mempengaruhi kita untuk berbuat maksiat, karena iblis sudah sangat berpengalaman. Dan iblis itu mantan makhluk yang paling rajin ibadah. Dalam sebuah riwayat, sebelum iblis dikutuk, dia sudah sujud kepada Allah selama lebih kurang 80.000 tahun. Umur siapa tuh 80.000 tahun? Iblis tuh udah sujud, ya, ibadah kepada Allah kurang lebih 80.000 tahun. Tapi kemudian akhirnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian Allah tegaskan menjadi musuh kita, musuh manusia. Oleh karena itu, dengan pengalaman iblis yang sangat lama, buat iblis mempengaruhi kita untuk berbuat maksiat itu sangat mudah, nggak susah. Apalagi maksiat itu umpannya adalah kenikmatan dunia yang enak-enak. Kalau maksiat kan yang apa? Yang enak-enak. Karena itu kita nggak punya daya, nggak punya kemampuan. Kita bisa terhindar dari maksiat, bisa menghindari maksiat illa billah, karena pertolongan Allah. Jadi bersyukurlah kita ketika di dalam hati kita tidak ada keinginan untuk berbuat maksiat, ketika orang-orang itu justru merasa senang, merasa bangga dengan perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Ada kebanggaan dalam diri kita. Kenapa? Berarti Allah telah memberikan nur di dalam hati kita, cahaya di dalam hati kita, sehingga nggak ada keinginan kita untuk berbuat maksiat. Padahal potensi maksiat yang kita lakukan itu sangat mudah. Ada orang duitnya banyak, tampan, ganteng, jabatannya tinggi, ya, katakan presdir apa sih presdir? Oh, presiden direktur, ya, bukan pesdar, bukan. Kalau pesdar apa itu pesdar? Kempes modar. Nah, ya, ini orang-orang presdir, dia apa namanya, pesdar, jabatan pesdar, kempes modar. Jabatan tinggi, ya, wajah tampan, duit banyak. Sebetulnya potensi maksiat yang dia lakukan gampang.
Tapi kenapa dia enggak berbuat maksiat? Itu karena pertolongan Allah. Allah sayang kepada orang itu. Allah berikan cahaya di dalam hatinya sehingga enggak ada keinginan untuk berbuat maksiat. Karena segala sesuatu awalnya itu dari hati. Sebaliknya ada orang nih udah jelek, ya, nggak tampan deh ya, nggak punya jabatan, bahkan nyalonin RT aja sampai 5 kali nggak pernah kepilih, ya, duit kagak punya, tapi keinginan berbuat maksiat itu kuat dalam dirinya. Mau main judi sampai ngutang-ngutang dia lakonin. Mau mabok sampai pinjam duit dia dia lakonin. Makanya bersyukur kita ketika Allah memberikan cahaya hidayah dalam hati kita. Ada potensi yang bisa kita gunakan untuk maksiat, tetapi Allah sayang kepada kita, dikasih di hati kita tuh cahaya sehingga mau maksiat udah ogah aja. Padahal kalau mau main judi duit ada, main perempuan janda yang naksir banyak, ya. Tapi kita nggak mau. Makanya orang bisa terhindar dari maksiat bukan semata-mata karena kemampuan dia, tetapi karena pertolongan dari Allah. Maka bersyukurlah kita. Jamaah kita ya duit punya, sebetulnya jabatan juga ada. Kalau mau main judi kecil-kecilan bisa nggak? Bisa. Nggak usah ratusan juta yang cebanan dah. Ya, bisa nggak? Bisa. Tapi Allah sayang sama kita. Makanya menurut saya Ibrahim bin Adham yang pertama kali kita syukuri ketika kita masih diberi kesempatan hidup di pagi hari, ketika Allah masih memberikan cahaya hidayah di dalam hati kita. Sehingga kita mau maksiat itu udah ogah aja, udah nggak tertarik. Apalagi di usia tua ya, senja nih mas, dibilang tua takut ada yang marah. Karena aki-aki kalau dibilang tua nggak nerima, dibilang usia senja. Itu pengertian dari la haula, artinya la tahawla am maksiatillah illa billah. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan, ala ta'atillahi, atas ketaatan kepada Allah, illa bi'aunillahi, kecuali sebab pertolongan Allah. Jadi orang berbuat baik, taat kepada Allah pun bukan karena kemampuan dia, tapi karena pertolongan Allah. Ini yang harus dipahami. Jadi orang berbuat baik, mau sholat, mau ngaji, mau sodaqah, mau zakat, mau umrah, mau tolong menolong, itu bukan karena kemampuan dia, tapi karena pertolongan Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, orang nggak mungkin mau taat, mau ibadah kepada Allah. Allah kasih cahaya di dalam hatinya sehingga tertarik untuk ibadah, merasa nikmat ibadah. Coba kita pahami ini secara real. Ya. Sholat subuh 2 rakaat, badannya sehat, duitnya banyak. Berapa susahnya sih sholat subuh 2 rakaat? Tetapi ada nggak orang Islam yang nggak sholat subuh? Padahal secara teori gampang, badannya sehat, duitnya ada, ekonomi mapan. Menurut teori sebetulnya dia gampang melaksanakan sholat subuh. Tapi kenapa enggak dilaksanakan? Allah enggak memberikan cahaya hidayah di dalam hatinya, sehingga enggak tertarik untuk ibadah, apalagi seperti sholat. Ada orang nih, ini mohon maaf, kerja dari pagi, buruh kasar, katakan bersihin got,
atau nyangkul aspal, maculin aspal. Tuh kalau macul aspal kira-kira empuk apa keras nan? Emang ente udah ngerasain? Udah bilang keras aja, udah ngerasain, udah jajalin udah. Oh iya, panas kepanasan. Iya, itu dari pagi sampai sore. Kuat Pak. Tapi berapa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk sholat zuhur? Kadang-kadang cuma 5 menit. Tapi kenapa dia nggak punya kemampuan? Bukannya dia nggak mampu. Macul aja 1 hari dia kuat. Bersihin got aja 1 hari dia kuat. Kenapa ketika sholat zuhur yang nggak lama dia nggak kuat? Sholat asar dia nggak kuat. Itu karena Allah nggak berikan pertolongan kepadanya, nggak didorong hatinya untuk beribadah, sehingga dia nggak menemukan manisnya ibadah. Maka jangan heran kalau ada orang kerjanya kuat, ya, tapi ketika ibadah kagak kuat. Tahlilan tuh kuat, ya, 100 kali, 200 kali. Tahlilan apa? Itu Allah yang dorong. Ngaji, Allah yang gerakan. Maka jangan heran kalau ada orang rumahnya dekat musola, nempel sama masjid, kagak sholat. Jangan heran Pak. Ya, rumahnya nempel. Ya, di depannya lagi, di depan imam, depan masjid, depan musola, depan majelis taklim, tapi nggak sholat, nggak ngaji. Bukannya dia nggak bisa, mampu nggak mampu, tapi Allah nggak berikan dorongan di dalam hatinya. Maka nikmatilah nikmat Allah itu ketika Allah masih memberikan cahaya hidayahnya ke dalam hati kita, sehingga kita masih tertarik untuk beribadah, tertarik untuk berbuat baik. Itulah yang dimaksud dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Coba berapa susahnya orang nempel di musola rumahnya, sholat di musola. Gampang apa susah? Gampang. Tapi kenapa nggak sholat? Tuh di dalam hatinya nggak ada cahaya hidayah. Makanya kalau hati sudah mati, cirinya gampang. Adamul huzni ala ma fatahu minat ta'at, wa adamun nadam ala ma fa'alahu minaz zallat. Hati itu kalau sudah mati tandanya nggak nyesel, nggak sedih kalau kehilangan kesempatan untuk berbuat taat. Nggak sholat itu nggak merasa nyesel. Tapi kalau nggak kebagian sembako baru apa? Gua nyesel banget datang duluan, gua gak kebagian sembako. Tuh, ya. Nggak hadir di majelis taklim itu nggak nyesel. Tapi kalau nggak dapat besek, nyesel. Itu tanda hatinya apa? Mati. Ada yang begini. Ada yang begini. Banyak. Mana? Orangnya? Ya. Jadi itu yang harus dipahami. Kalau orang sudah Allah masukkan cahaya hidayah di dalam hatinya, enggak sholat itu kayak orang dikejar-kejar, kayak orang punya utang. Begitu juga ketika dia berbuat maksiat, enggak nyesel. Berbuat maksiat enteng aja, enggak ada beban, dianggap biasa. Itu hatinya udah mati. Kalau hati udah mati susah. Biar rumahnya nempel di masjid, rumahnya nempel di musola, ya hatinya mati, tetap aja kagak sholat, kagak ngaji. Namanya hatinya sudah mati. Makanya doa yang diajarin guru kita itu, Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Tuh. Birahmatika ya arhamar
rahim. Hah? Pulang ngaji ya? Iya, yang pulang apa ya? Yang penting apa dibaca tuh supaya di dalam hati kita ada cahaya. Makanya saya katakan jangan heran tuh orang rumahnya deket tempat ibadah tapi nggak doyan ibadah. Rumahnya deket majelis taklim kagak tapi nggak doyan datang ke majelis taklim. Nggak usah heran itu karena terkait dengan hidayah. Kemudian kita lanjutkan ini. Wa min khawasiha. Wa min khawasiha, dan di antara sebagian dari khasiyah, kekhasan, keistimewaan, keutamaan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini keutamaannya. Di antara keutamaannya ma fi fawaidis syaraji qala ibnu abid dunya bisanadihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala kulla yaumin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim mi'ata marratin lam yusibhu faqrun abada. Ini ada riwayat ya dari Ibnu Abid Dunya, dijelaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang membaca setiap hari, berarti rutin, karena setiap hari, kulla yaumin, jangan angot-angotan ya, kalau lagi bener dibaca, ntar giliran kambuh lupa ya. Ini bacanya kulla yaumin, setiap hari. Berapa kali? Mi'ata marrotin, 100 kali. Berapa kali Buhur? 100 kali. 100 kali itu berapa? Iya, 100. Atau ping piro Haji Sitam? Ping 100. Ya. Ya ping 100, bukan ping 50. Ya, 50 itu 50, bukan seikat mon. Terkatanya 50 apa seikat? Ya, 50 itu 50 ya. Ya, ping 50 itu 50 kali, ini ping 100. Ya. Jadi mi'ata marrotin, 100 kali dia baca tiap hari. Tuh, kata Nabi berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abid Dunya, ya, itu lam yusibhu faqrun abada, tidak akan menimpa akan dia atau tidak akan mengenai akan dia faqrun, kefakiran, kemiskinan, abadan, selama-lamanya. Jadi yang masih merasa miskin baca tiap hari 100 kali. Ya kalau jamaah jihad udah nggak baca karena udah merasa kaya. Begitu ditanya kenapa ente nggak baca, saya udah kaya Ustadz. Ya alhamdulillah. Tuh. Jadi Nabi ajarin begitu, baca nih 100 kali tiap hari, dijamin seumur hidup nggak bakalan miskin. Gak bakalan fakir, gak bakal fakir, gak bakal miskin, itu belum tentu kaya gitu ya, yang penting kagak miskin. Jadi dibaca. Orang bertanya, masa baca kalimat itu aja bisa apa namanya menolak kemiskinan? Jangan dilihat apa namanya dari sisi bacaannya saja. Yang kita baca itu apa?
Ini kalimat hauqala la haula wala quwata illa billah, kanzun min kunuzil jannah, termasuk simpanan surga. Sama juga dengan orang kadang-kadang sakit minta dibacakan Fatihah, pengen usaha sukses minta dibacakan Fatihah. Orang-orang sekarang berpikir pengen sukses ya kerja, usaha, ngapain baca Fatihah? Ya kerja ikhtiar, usaha ikhtiar. Tapi ingat, Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran itu mukjizat, dan mukjizat itu di luar batas kemampuan manusia, di luar nalar akal manusia. Apa yang tidak bisa dipikirkan oleh akal, dengan mukjizat bisa terjadi. Menurut akal udah nggak mungkin, tapi mukjizat, apa yang tidak mungkin menurut akal bisa menjadi mungkin. Makanya inilah keyakinan-keyakinan yang harus terus kita tanamkan di era modern sekarang ini, di mana orang-orang semakin jauh dari agama karena dia berpikir, untuk apa baca Fatihah, untuk apa baca Al-Ikhlas, toh kalau pengen sukses kerja, kalau pengen apa namanya kaya ya usaha, itu ikhtiar. Tetapi agama mengajarkan ada mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi kita, dan Al-Quran ini termasuk al-mukjizatul khalidah, mukjizat yang kekal, yang tidak bersifat temporer. Kalau mukjizat nabi-nabi sebelum kita sifatnya temporer, hanya disaksikan oleh kaumnya, hanya berlaku pada zaman itu, hanya berlaku pada waktu itu. Nabi Musa tongkatnya bisa membelah lautan, itu yang tahu cuma kaumnya Nabi Musa dan orang-orang yang hidup pada masa itu. Setelah itu nggak ada yang tahu. Tapi Al-Quran ini mukjizat. Kalau kita yakin Al-Quran itu mukjizat, maka kita yakin juga apa yang tidak bisa dinalar oleh akal bisa saja terwujud, terrealisasi berkat mukjizat Fatihah. Makanya kita kalau doa tuh, setelah doa biasanya baca apa namanya tawassul dengan Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah. Ini mukjizat. Makanya orang-orang yang yakin banyak nih contoh, dia apa namanya minta dibacain Fatihah supaya sembuh, akhirnya sembuh. Biiznillah, dengan izin Allah. Jadi sebagai orang yang beragama, jangan terlalu mengandalkan kekuatan pada diri kita. Jangan terlalu mengandalkan pada kekuatan-kekuatan yang sifatnya fisik. Ada agama yang mengajarkan kita, ada kekuatan di balik kekuatan yang Allah berikan kepada makhluk. Apa itu? Kekuatan Allah yang Allah ajarkan kepada Rasul, yang Allah sampaikan kepada kita melalui ayat-ayat Al-Quran. Makanya kudu diyakinin. Makanya kita kan kalau doa, Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Ketemu jawabannya. Ya Pak Haji Sujai. Pak Haji Sujai kan sering baca doa ya. Bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah, bimu'jizatil Fatihah. Bisa saja terwujud. Bahkan orang minta apa-apa hajat, kalau dia punya hajat, dia baca Yasin, dia yakin bisa Allah kabulkan. Karena Yasin juga bagian dari Al-Quran, bahkan termasuk qalbul Quran, termasuk mukjizat. Itu baru satu kali, apalagi 100 kali bacanya ya? Apa? Itu 1 kali aja, apalagi kalau 100 kali. Iya, 1 kali aja, apalagi kalau 100 kali. Ya, tapi kalau jadi pimpinan 101 kali aja, jangan 100 kali. Terbaca Fatihah 100 kali. Lah kesian apa namanya? Ya lah iya. Kesian jamaahnya, makmumnya, apalagi banyak tim sukses yang mau pada rapat, yang mau pada apa namanya? Ya bagi-bagi sembako,
mau bawa turun apa lapangan, ya. Kalau kita jadi imam disesuaikan. Kalau kita sendiri, ente mau baca 1000 kali juga nggak ada soal. Iya, bacanya sendirian. Jadi kalau rame-rame disesuaikan. Jadi baca 100 kali nih. Kemudian warwiya fil khabari aidan, dan diriwayatkan juga di dalam sebuah hadis. Ini bukan ngarang-ngarang, ada kitabnya. Kalau saya ngomong ada dasarnya, bukan ngaur, bukan ngarang. Diriwayatkan juga dalam sebuah hadis, man qala kulla yaumin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim idza nazala bil insan muhimmun nih. Ruya aidan fil khabari idza nazala bil insan muhimmun. Diriwayatkan juga dalam sebuah hadis, idza nazala, apabila turun atau datang, bil insani muhimmun, sesuatu yang sangat penting, sangat urgen bagi manusia. Jadi kalau kita menghadapi persoalan yang penting nih, ya pokoknya yang kita anggap sangat penting. Apa aja kalau kita ngalami persoalan yang sangat penting, diajarin nih sama Nabi. Idza nazala bil insani muhimmun wa ta'ala, dan dia membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dia baca tuh la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim salasami'ata marratin, 300 kali tuh ya. Salasami'ati marrah, 300 kali. Farrajallahu anhu, maka pasti Allah berikan kemudahan, atau pasti Allah berikan kelapangan, atau pasti Allah berikan jalan keluar. Tuh kata Nabi, kalau kita ngadepin urusan apa aja yang penting, yang mendesak, baca la haula wala quwata illa billahil azim sebanyak 300 kali. Ai aqalluha, artinya paling sedikit 300 kali. Baca, jangan ngeranyos saja. Banyak problem ngeranyos saja, ngoceh aja. Ya, dikata orang stres, kopi habis 2 gelas. Apa? 315 ada itu. Nah, iya. Jadi 300 itu paling sedikit. Sedikit. Lebih bagus, kurang jangan. Jadi kalau ngadepin urusan itu tenang, orang yang beragama itu tenang, Pak. Kan Allah katakan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah hati jadi tenang. Maksudnya tenang hati, kita hati gelisah nih, problem ini, problem itu. Bizikrillah, ingat Allah. Apa sih yang Allah ajarkan? Persoalan begini mendesak, pusing 7 keliling. Dah, baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 300 kali paling sedikit. Pasti itu Allah kasih jalan keluar. Kalau bagi Allah nggak ada yang susah. Meskipun secara teori sulit, tapi buat Allah mudah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Makanya kenapa orang-orang Palestina berani ngelawan Israel? Karena orang Palestina sifat tawakalnya kepada Allah kuat. Mereka nggak merasa sendiri, ada Allah di sisi mereka. Yang bikin takut itu kan kalau kita tawakal kepada benda, tawakal kepada dunia, itu yang bikin kita takut. Tapi kalau orang tawakal kepada Allah, dia nggak ada sifat takut. Karena yang paling kuat Allah.
Yang memberi rezeki Allah. Dikucilkan orang selama dia berada dalam kebenaran, dia nggak takut kehabisan rezeki karena dia yakin Allah yang kasih rezeki. Maka pentingnya kita tawakal di sini. Jadi ketika kita menghadapi persoalan yang membuat hati kita menjadi resah dan gelisah, kata Obi Mesa, ada lagunya tuh, resah dan gelisah. Ya, bizikrillah, zikir kepada Allah. Zikirnya apa? Allaiqu bil hal, zikir yang sesuai dengan kondisi. Oh, kondisinya begini, baca la haula wala quwwata illa billah. Doa juga kan bagian dari zikir. Kalau bangun tidur doa kita apa? Zikir kita. Alhamdulillahillazi ahya. Ya, jangan bangun tidur bismika Allahumma ahya, ya tidur lagi. Iya. Itu namanya bangun tidur lagi jadi Mbah Surip. Kenapa bangun tidur lagi? Salah baca zikir, salah baca doa. Mestinya alhamdulillahilladzi ahyana, ya sudah dibangunin, dihidupin, dia baca bismika Allahumma ahya wa amut. Jadi kondisi apapun kalau kita yakin dengan agama, enggak membuat kita jadi resah, enggak membuat kita jadi gelisah, kita akan terus tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tuh. Nah, mau diamalin silakan, kagak diamalin ya juga ya terserah, saya udah sampein. Ya. Qala al-ulama radhiyallahu anhum, para ulama radhiyallahu anhum berpendapat, i'lam, ketahui olehmu. Ini kata ulama. Berarti kalau ulama itu alim, betul-betul ilmunya tinggi. Para ulama berpendapat, i'lam, ketahui olehmu, annahu, bahwasanya, nih diperhatikan bener nih ya, la yusabu zakirun ala zikrihi, orang yang berzikir tidak diberikan pahala, tidak diberikan balasan ala zikrihi, atas zikirnya. Jadi jangan Anda berpikir kalau Anda sudah berzikir, apalagi zikirnya banyak, udah dikasih pahala, udah dapat pahala. Orang yang berzikir bisa jadi tidak mendapatkan pahala dari zikirnya. Karena menurut ulama, la yusabu zakirun ala zikrihi, orang yang berzikir tidak diberikan thawab, tidak diberikan pahala atas zikirnya, illa, kecuali iza arafa maknahu, apabila dia mengerti makna zikirnya, walau ijmalan, meskipun ngertinya secara ijmal, secara global. Ini bukan saya yang ngomong. Jadi kalau kita berzikir, upayakan zikir yang kita baca kita ngerti. Baca doa, usahakan doa yang kita baca kita ngerti, tahu artinya. Makanya doa nggak usah ngikut-ngikutin orang. Kita bisanya doa dikit, ya udah segitu aja. Daripada banyak kita kagak apa? Kagak ngerti. Kata malaikat ditanya, lu doa panjang banget, emang minta apaan? Gak tahu. Itu doa sampai setengah jam ya. Ditanya malaikat, bingung gak kira-kira? Bingung. Emang yang diminta apa aja tadi itu banyak banget. Lah tahu. Wah, kata malaikat, stres nih yang doa nih. Ya. Hah? Jangan ikut-ngikutin orang. Tuh. Sesuaiin dengan kemampuan kita. Halakamru'un lam ya'rif qadra nafsi. Celaka orang yang enggak tahu ukuran dirinya. Orang pakai baju ukuran
triple X, biarin. Orang berat badannya 90 ke atas. Sekarang oke, ikut-ikut beli baju triple X, kira-kira gimana? Malah dikatain orang, ya bukan dipuji orang. Sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Lah doa itu kan bukan panjang, yang penting ngertinya, khusyuknya, ikhlasnya. Ya kalau baca doa nggak ngerti, takutnya ditanya malaikat, bingung ente. Ya. Sama juga sholat, orang sholatnya bacaan Qur'annya panjang, ya wajar. Ya baca Al-Qur'annya panjang, 1 juz karena dia hafal, dia paham. Sekarang ente hafal kagak, paham kagak. Ya, baca nih Al-Quran 1 juz di depan orang-orang yang kagak ngerti artinya, itu bukannya khusyuk yang dengerin, malah pikirannya kemana? Kan saya katakan nggak ada dalam sejarah Nabi nih, di zaman Nabi orang yang diomelin jadi imam gara-gara baca surah pendek, nggak ada. Yang diomelin justru imam yang baca surah panjang. Panjang dalam artian kelamaan di tempat makmum yang sudah lemah. Ya. Aki-aki udah banyak yang asam urat. Ya. Jamaahnya udah banyak yang asam urat. Yang asam urat, yang vertigo, yang darah tinggi, ya. Belum yang 7 keliling. Tuh, baca panjang. Ini bukan bikin khusyuk. Makanya kalau kita bisanya surah pendek, baca surah pendek. Mau dikatain orang, ibadah kita bukan karena manusia, ibadah kita karena Allah. Jangan sok-sokan. Ya. Kadang-kadang nggak ada tempatnya. Kalau kita baca nih surah juz-juzan di depan jamaah yang kagak hafal, saya bisa aja baca surah 1 juz, imam bisa saya. Bukannya kagak bisa. Saya baca nih, cuman kalau saya ngaco kan nggak bisa dibenerin sama makmum. Kata makmum, mantep Ustadz katanya. Orang dia kagak hafal. Padahal itu udah banyak yang yang salah, yang pindah-pindah ayat. Ini sama PA-nya imam sama makmum. Lah imamnya salah sama makmum dianggap hebat tuh. Ini zamannya orang salah dianggap hebat. Bisa. Kita baca nih 1 juz, dah salah-salah dikit pasti mantep. Kata Bos Mun, mantep dah tuh. Ya padahal banyak salahnya. Coba kalau baca kulhu salah, ada nggak yang benerin? Ya pasti dibenerin. Udah apa Pak Haji Maman? Mau tanya apa? Apaan yang nggak kedengeran apa? Oh, baca bismillah dulu gitu. Oh. Iya, itu baca, ente mau baca yang 100 apa yang 300? Ya, yang 100 atau 300 itu baca bismillahnya cukup di awal aja. Ya. Beda dengan anjuran ketika kita baca ayat kursi di awal tahun baru yang 360. Tapi itu baca bismillahnya cukup di awal. Jadi bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sambil duduk nggak apa-apa, sambil ada air nggak apa-apa, sambil ada kopi teh nggak apa-apa. Meskipun afdolnya menghadap kiblat. Tuh. Apa? Masalahnya waktu bebas, nggak ada waktu tahrim buat zikir, nggak ada waktu tahrim, yang ada waktu tahrim sholat. Kalau zikir kapan aja boleh. Orang mau masuk kamar mandi aja disuruh zikir dulu, baca doa. Tuh. Orang mau bersetubuh aja disuruh baca doa.
Jadi nggak ada waktu tahrimnya zikir itu. Ya, yang ada waktu tahrim itu sholat sunnah mutlak. Tuh. Dah jelas itu. Dah. Jadi nggak dikasih pahala. Nih, bukan saya yang ngomong. Maka saya kadang-kadang ngomelin mulu, kesian. Terkadang-kadang baca doa panjang-panjang ya. Saya kadang-kadang apa ngerti itu yang dia baca. Dalam hati saya nanya sendiri. Tuh dia paham nggak yang dia baca itu? Gitu ya. Nggak usah terlalu panjang lah doa itu. Ya, lebih banyak memuji Allah. Jadi kita mestinya lebih banyak mujinya daripada mintanya. Belajar dari surah Fatihah. Surah Fatihah berapa ayat? Berapa ayat surah Fatihah? Nih baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu 5 ayat isinya memuji Allah semua. Itu 5 ayat isinya pujian kita terhadap Allah. Yang pertama dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita memuji Allah dengan sifat kasih sayangnya. Kita puji lagi Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam, yang mengendalikan alam ini, yang memiliki alam itu pujian kita juga. Kita tambahin lagi Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Kita puji lagi Maliki Yaumiddin, yang menjadi raja penguasa di hari pembalasan. Kita puji lagi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Itu kan pujian. Baru kemudian minta ihdinas siratal mustaqim. Tuh, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makanya orang berdoa itu kadang-kadang kalau orang yang paham, yang ngerti, lebih banyak pujiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum alhamdulillah dia baca istighfar. Istighfar itu kan pujian juga kita kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Itu pujian. Terus baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal sholawat kepada Nabi itu juga bentuk pujian kepada Allah. Kenapa? Karena nih Allah memerintahkan kita untuk bersolawat. Jadi ketika kita bersolat berarti kita mengikuti perintah Allah. Ini kadang-kadang pujiannya dikit, doanya apa? Banyak. Asal baru dapat doa dibaca. Terbesok nemu lagi doa, lama banget tuh. Ya. Jadi sampai tangan turun dia turun naik. Jangan kebangetan panjang itu. Kalau berpujian boleh panjang, karena kita nggak bisa membalas nikmat Allah kecuali hanya dengan memujinya dan ibadah kepada Allah. Ya nggak tahu faktornya kenapa baca doa itu selalu panjang. Apa mungkin karena takut itu ente yang ngomong, bukan anak tuh. Iya, takut kalau sebentar jatahnya di korting. Wallahu a'lam. Ini kita aja intinya, yang penting kita udah memuji Allah. Sama dengan ketika kita baca surah Fatihah. Ihdinanya itu udah ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. 5 ayat pertama isinya pujian kepada Allah. Jadi bi khilafil Qur'ani, berbeda dengan membaca Al-Qur'an, fa yusabu qari'uhu mutlaqan.
maka diberi pahala dengan bacaan Al-Quran, dengan Al-Quran yang dibaca secara mutlak. Beda dengan baca Quran. Kalau orang membaca Quran meskipun dia nggak tahu artinya tetap dikasih pahala. Tuh. Jadi kita baca Quran nih, kita baca Al-Quran, ya baca aja, nggak tahu artinya tetap dikasih pahala. Tapi kalau zikir nih, zikir selain membaca Al-Quran, kalau anda nggak paham maknanya, anda nggak akan diberi pahala. Tapi kalau baca Quran, mau ngerti mau enggak, yang penting ada baca, syaratnya ikhlas. Karena definisi Al-Quran itu oleh para mufassir didefinisikan, Al-Quran itu adalah huwa kalamullahil mu'jiz al-munazzal ala khatamil anbiya wal mursalin al-muta'abbad bitilawatih. Tuh, ada kalimat al-muta'abbad bitilawatih. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi terakhir, dengan perantaraan malaikat Jibril, al-muta'abbad bitilawati, yang membacanya saja sudah dianggap ibadah. Jadi kalau anda baca Quran meskipun nggak tahu maknanya, ibadah. Makanya kalau ada orang ngomong suka ngomelin nih, baca Quran buat apa, nggak tahu artinya. Nah itu dia nggak ngerti. Ya, Al-Quran itu kita baca meskipun kita nggak ngerti sudah dapat pahala. Daripada ngerti kagak baca Quran, ya, atau udah kagak ngerti artinya nggak pernah baca Quran. Baca aja Al-Quran. Yang penting ikhlas. Ya, kita biasanya tuh orang rajin baca Quran rutin, mestinya jadi rutin. Jangan baca Quran kalau nungguin orang mati. Ada yang mati baca Quran, nggak ada yang mati pere. Itu kalau begitu baca Qurannya ikhlas apa enggak kira-kira tuh? Ya udah, ente yang jawab sendiri, nggak usah guru itu ya. Ya, jadi mestinya rutin di rumah kita baca Al-Qur'an. Begitu ada yang meninggal dunia kita tambahin bacaannya. Jangan kalau ada yang meninggal baru baca Quran. Kalau nggak ada yang meninggal kagak baca Quran, berarti baca Quran kita tergantung ya orang mati. Kalau orang hidup semua nggak ada yang mati kagak pernah baca Quran. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ya malam minggu depan tetap taklim ya di Al-Hidayah. Ya tetap ada taklim. Saya kan acara maulidnya pagi, minggu pagi. Jadi nggak libur, libur kecuali darurat. Kecuali apa? Darurat. Jadi insya Allah kita taklim di